menghidupkan ruhnya. Jadi yang maunya dari darah kempel menjadi dari kempel kemudian berbentuk, maka ketika bayi umur 4 bulan itu dikasih ruh, berarti hidup. Bayi berumur 4 bulan itu masih hidup, baru dikasih hidup. Karena berawal dari mani kumpul kemudian menjadi darah, setelah menjadi darah kemudian menjadi daging kempal, darah kental, daging kempal, kemudian umur 4 bulan berbentuk. Setelah berbentuk kemudian Allah menyembuhkan upaya roh. Artinya menerima roh, maksudnya menerima roh. Bayi semuanya ketika 4 bulan menerima roh. Setelah dikasih roh kemudian Allah memberi syaqiyun aw sa'idun, bayi yang beruntung dan bayi tidak beruntung. Kemudian diberi catatan amal, takdir mubrom, takdir mubrom, lahir dan matinya itu sudah ditentukan ketika itu. Mulanya dalam kaidah fikih, ketika kecelakaan belum berumur 4 bulan, maka itu secara gen itu masih dikategori gen kedua orang yang menciptakan hamil itu. Nah, andai kan lebih dari 4 bulan, maka seharusnya suruh lahir dulu, baru dinikahkan. Batasan umum ini kan sampai 4 bulan, jangan sampai lewat dari 4 bulan kehamilan seseorang ketika kecelakaan. Itu solusi fikih kan. Beda kalau solusi aturan, kalau aturan kan suruh lahir dulu, baru dinikahkan. Paham ya? Nama kalimat yang kecelakaan kan. Jadi karena pada 4 bulan itulah ditentukan bayi sa'idun aw sa'iyun, menerima takdir mubrom, kemudian doblong tak pendek, ireng tak unik, namun pada saat itu dari ketika bayi di dalam kandungan berumur 4 bulan. Itu saja dulu. Ada tambahan? Oh, kalau pertanyaan dari Kang Wabi, artinya menukil dari ayat Ud'uni astajib lakum. Jaluk lae orang, pangkan jaluk, realisasi orang, kan? Dari protes, iya. Jaluk, nyongal baik-baik orang kan. Jadi gimana solusinya? Kalau kita mau pahami, jadi ada ungkapan dari Mu'alim Syafi'i Al-Jami ketika pulang kaos, di kuli du'ain mustajabah, kata Mu'alim Syafi'i Al-Jami. Namun ada tiga jenjang waktu: mu'akkatan, mu'azzalah, mu'akhirah. Jadi aja gue ini prasangka buruk dengan Allah bahwa doanya tidak mustajabah, karena doa itu diklasifikasi, dibagi menjadi tiga waktu. Pertama mu'akkatan, mu'ajjalah, mu'akhirah. Seketika kita doanya ditamping, jalur kapal mundur langsung, jalur sawah bagus langsung kes sawah bagus, jalur rabi ayu langsung tekan rabi ayu singen dikun langsung kes singen di langsung kes. Doanya mustajabah. Ada yang ditangguhkan, ditangguhkan itu doa hari ini mungkin diijabah minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, sampai batas tanggungan itu ada di bumi, ada di dunia. Jadi Kang Rawi sing ngakake dongan
Dongane wis ayu bae terus, sambungane sama ora teka kieu, bukan kok sampai tekan batas urip ning dunia. Ditambukane. Sabar banget. Ini tuh sabar tawakal ala Allah. Ya iya benar. Tawakal ala Allah kan ikhtiar, doa kan sebuah ikhtiar. Luar Ujung-ujungnya biasa. kan asal Ya, iya. sabar tawakal. Kan ending akhir kita kan sabar. Inden para inden. Jadi masih inden. Ada kata Wali Syafi'i Jami itu wahid. Jadi tidak ada doa orang-orang beriman itu yang mardud, yang tertolak. Wali Syafi'i Jami tidak ada. Semuanya dikabul karena sesuai firman Allah. Kulpuni pastajib lakum. Cuma kitanya yang nggak sabar. Padahal mah seluruh doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Tadi ada cash, ada temponya, ada kredit sampai batas di dunia. Nah, yang terakhir muakhirah. Dari doa itu tidak ada yang lalu, tidak ada yang ditolak. Semua itu diijabah oleh Allah, dikabul Allah. Yang terakhir muakhirah di akhirat. Di akhirat jadi bokatan di dunia pengen sawah limpang bau tuntas. Ning akhirat dicukoni lebih sing limpang bau. Enak nih di akhirat Bokat bae. dongane Kelipatan. kang dunia. Wadon sing glowing orang keturutan ning akhirat diijabah. Lebih sing glowing. Ya. Jadi diikuti doa itu mustajabah. Diikuti doa itu mustajabah. Setiap doa itu mustajabah, tidak ada yang ragu. Itu kata Wali Syafi'i Jami. Hanya diklasifikasi dibagi menjadi 3. Menjadi 3, muajalah, muakotat, muakibat. Itu mungkin tambahan dari saya, mungkin ada tambahan dari yang lain. Silakan. Atau dari Kang Ali mungkin menanggapi dari pertanyaan Kang Sodri. Angga tentang kandungan 4 bulan yang sudah dimasuki perut, kemudian sudah mendapatkan catatan. Nah, di dalam tahun hidup mati dan enak dan gak enaknya sudah ada catatan. Mungkin ada tambahan dari Kang Ali, mau kami persilakan. Kudu ngomong. Ya kita sudah sing terima Mau kan catat. Ih. Ayo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ikan nih sudah dibayi ya dari senang dulu itu ya. Yang bayi itu belum bayi anu ya. Ngomong bedurung bisa. Kenal dulu. Iya, kan belum bayi akal. Artinya dulu digawe tangkis juga balik berakal. Jadi ya jelasnya sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah A sampai Z, ya dia sebagai Tuhan yang menerima. Senang dan tidaknya ya dia sendiri begitu ya. Dia sendiri bisa dipastikan nggak ngerti ya. Ada manusia sih dulu banyak akal. Kita sendiri akal kita takdirnya mau cilak atau bahagia sih. Asalnya dengan saktium kan rahasia. Kita melarang si takdir, kan orang ngerti. Suki pengen apa? Iya, sing jelas dikongkon yang bisa Allah dikongkon kanjeng Nabi ya lewat hadis bersama. Lamun ora itu hal takdir insun, oleh malamnya Allah berfoto itu kan, oleh itu perubahan wairi, maka carilah Tuhan selain aku. Saking kudu nih, awalnya kita orang ngerti. Akhirnya apakah cilaka, apakah bahagia, apakah suci, apakah senang. Jangan umurnya pira, istrinya sepira, akhirnya sedikit. Ya jelas kita orang ngerti. Rahasia akhirat, jelas apapun yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita ya sebisa untuk bisa itu.
bisa itu orang itu kudu itu karena apa yang orang itu orang bisa merubah takdir Tuhan. Jelas semuanya ya. Nih, anak hadis kunci kan malamnya lebih kotori, waliat tunggu rompan ini. Anak tulisannya waliat tulis mimbai di sama iwa di betul. Sing bumi nang langit itu sudah jual tinggal dulu bayar selain itu. Itu maksudnya saking kudu itu deh, saking kudu itu. Orang itu kalau selain itu dua bayar selain itu aja penting bumi itu yang langit itu mana? Nur pengeran selain itu artinya saking untuk tidur. Terus mau kan nambahin mau kan masalah doa bergabung-gabungan Bisa awas. yang hidikam yang hidikam sampai orang makan sih ya ya mau diterangkan kan anak apalah hikamnya layak pun ta'afuru amadil atau ma'il khafid du'a mujiban yasik fawwadu minalakal ijabah fima yaktaruhu lak la fima taktaruhu li nafsik wa fil waqtil ladhi yurid la fil waqtil ladhi turid kurang lebih ya layak pun ta'afuru amadil atau ma'il khafid du'a mujiban yasik. Janganlah pengakhiran atau penundaan pemberian Allah kepada kamu padahal kamu sudah bersungguh-sungguh di dalam berdoa, bersungguh-sungguh dalam berusaha juga, tapi tidak kunjung Allah memberikan kepada kita apa yang kita minta. Jangan membuat perkara itu menjadi mujiban yasi, membuat kamu putus asa. Terus Marian bela sembahyang, Marian bela doanya. Jangan. Kenapa? Bahwa dominal akan ijabah. Karena Allah sesungguhnya menangguhkan ijabah itu. Bukan tidak, tapi menangguhkan, menjamin. Pokoknya terserah Allah. Fima yaktaruhu lak. Jadi cara ijabah yang ijabahi Allah di kepada kita itu fima yaktaruhu lak, sesuai dengan apa yang dipilihkan Allah untuk kamu. Apa yang dipilihkan Allah untuk kamu. Karena Allah Maha Alimun bidzati sudur, alimun khabir, Maha waspada. Apa yang terbaik buat kita, apa yang tidak baik buat kita, Allah Maha tahu. Anak-anak maqalah Mustafi al-Mu'ayyul Auto. Orang mempai apa yang kita jalan, kemudian diganti oleh Allah apa sebagai pengganti daripada yang kita minta. Itu adalah hakikatnya ijabah. Menjadi A-B, hakikatnya ijabah teman Mu'ayyul Auto. Ada fima yaktaruhu lak, sesuai dengan pilihan Allah. Karena Allah Maha tahu ini bagus, ini jalan di sini. Kamu silakan upaya mulai bagus ini. Allah Maha tahu. Maka kemudian Allah menangguhkan apakah dengan cara mengganti, ya, mengganti orang sesuai yang kayak APB kan mengganti. Maka ganti itu atau menangguhkan itu adalah wujud daripada ijabahnya Allah. Jadi bukan berarti Allah tidak mengijabahi, tapi bahwa domina menanggung atau menjamin ijabah itu. Fima yaktaruhu lak, sesuai dengan apa yang dipilihkan oleh Allah untuk kamu. La fima taktaruhu li nafsik, bukan sesuai apa yang kamu pilih untuk dirimu sendiri. Karena apa yang dipilih untuk dirimu sendiri itu tidak menjamin baik buat kamu. Karena kamu dengan keadaanmu sendiri tidak ngerti apa saja yang terbaik buat kamu. Makanya dipilihkan oleh Allah. La fil waqtil ladzi yurid wa fil waqtil ladzi yurid, kapan-kapan sakinta liwarta bulan marta tahun marta sewise mati dan akhirat. Wa fil waqtil ladzi yurid, dan sesuai dengan waktu yang Allah kehendaki. Kapan-kapan terserah Allah. Karena Allah menunggu masa yang tepat. Masa yang tepat di mana kita yang meminta akan kuat, akan bisa mengemban amanah itu. Karena Allah yang Allah kasih buat kita adalah semata-mata adalah amanah. Ketika kita diberikan kekayaan, karena kita minta kekayaan, kemudian kekayaan itu membawa kita jauh dari Allah, apalagi sampai kena ingkar, apalagi sampai durhaka, pelaku kekayaan, berarti kita orang bisa gawat. Waktu nih Allah memberikan kekayaan itu juga sesuai dengan
yang Allah kehendaki kapan? Karena kita orang ngerti waktu sing tepat. Waktu sing tepat orang ngerti. Wa fil waqtil ladzi yurid, di dalam waktu yang Allah kehendaki. La fil waqtil ladzi turid, bukan di dalam waktu yang kamu inginkan. Ya pengennya sakinya enggak pengen kita bukan. Tapi tidak. Ijabahnya itu bukan fil waqtil ladzi turid, tapi fil waqtil ladzi yurid. La fil waqtil ladzi yurid. Ya semua bilang kurang lebih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari kaidah fikih yang tadi disampaikan oleh Dr. Samsudin bahwa kaitannya dengan kecelakaan yang artinya anak muda, putra dan putri bergaul mengakibatkan kecelakaan, terjadi kecelakaan dan berhubungan dengan tadi 4 bulan yang sudah dimasuki perut, maka akhirnya walaupun ada perdebatan istilah ulama ya, namun kaidah fikihnya yang kita anut adalah ketika sudah mencapai 4 bulan dihalalkan, kandungannya sudah mencapai 4 bulan lebih, dihalalkan, artinya dihalalkan dan dinikahkan. Maka pertanyaannya yang kita ketahui kan masalah perwalian, karena yang kita ketahui ada perwalian orang tua itu tidak menjadi wali, ya. Orang tua tidak memiliki hak, orang tua tidak memiliki hak wali, tidak memiliki hak wali ketika terjadi kecelakaan, ketika kandungannya itu terjadinya kecelakaan. Maka dulu kita kenal orang tuanya tidak punya hak wali. Istilahnya kan kalau orang dulu kan anak jadah gitu kan, padahal tidak boleh kan. Anak haram kita tidak boleh ngomong anak haram itu tidak boleh. Sebetulnya tidak boleh. Yang pertanyaannya masih 2 bulan kandungannya kemudian dihalalkan, artinya dihalalkan dikawinkan baru umur 2 bulan, apakah bapaknya masih memiliki hak perwalian atau tidak? Dan ketika kandungannya itu sudah 4 bulan lebih dihalalkan, artinya dinikahkan, apakah bapaknya memiliki wali atau tidak? Monggo Kang Haji Samsudin kasih jawabannya. Jadi kalau 2 bulan, apakah orang tua itu masih punya hak menjadi wali? Kalau lebih dari 4 bulan, standarnya 4 bulan karena umur sudah masuk, apakah orang tuanya memiliki hak wali? Silakan ditugas makan bareng-bareng. Fikih kontemporer. Iya. Fikih masa kini. Jadi kalau dulu kan yang kita kenal dulu. Ya kalau kecelakaan walinya wali hakim gitu kan. Kalau kecelakaan walinya wali hakim. Nah ini ada batasannya, ada ketentuannya. Artinya kalau dulu kan mutlak ya umum gitu. Mau 1 bulan atau 7 bulan ya. Yang penting kecelakaan dulu terus dinikahkan, sudah orang tuanya habis, sudah hak walinya dikasih ke hakim. Yang memiliki hak itu hak hakim. Nah, kalau ini ada pertanyaannya 4 bulan ke sana. Karena batasan 4 bulan kan dikasih dulu. 4 bulan ke sana dihalalkan, artinya dinikahkan, apakah orang tuanya masih memiliki hak wali atau tidak? Kalau yang 2 bulan, apakah orang tuanya masih memiliki hak perwalian atau tidak? Maka dikaji bareng-bareng. Jadi paham ya Pak ya? Pertanyaan paham ya? Maksudnya paham ya? Artinya kalau kita memiliki wali kalau lewat. Ya, tambahin lagi Ustaz. Khusus. Ya, Khusus itu mana? kalau lana mau beres makbul. Makbul. Cak lalen ya.
Anak koyit ya wadon. Ya, paham ya. Jadi, tapi intinya pertanyaan ini maksudnya paham ya? Maksudnya paham. Jadi kalau kecelakaannya itu baru 2 bulan, kandungannya dihalalkan, artinya dihalalkan dinikahkan, itu bagaimana ketentuan hukumnya, gitu ya? Enggak? Karena itu tadi masalahnya berdekatan dengan naib ya, saya kan paham. Rumah. Lagi aku dibahas mau. Pak Lebek, Pak Lebek. Kang Agustin kalau tuan rumah lah. Siap. Iya, aku siap. Iya. Oke, monggo. Kang Kaji, yuk Pak, Pak Haji. SPR bayar ya. Iya, masalah serong jam nih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, perasaan isu Ajang perang. Aku anak yang satu rumah itu batasannya 4 bulan, 6 bulan. Setengah tahun. Batasannya 6 bulan. Di risalah rumah itu kita kenal. Artinya kalau sebelum 6 bulan dinikahkan bagaimana? Kalau setelah 6 bulan dinikahkan bagaimana? Iya. Kalau setelah 6 bulan dinikahkan. Jadi batasannya ke perasaan kita mah itu masalah kandungannya 6 bulan ini karena rujukan itu li'an aqallal hamli sittatu asyhur ya, ketika kandungan kan 6 bulan. Jadi ketika dinikahkan kemudian antara jarak nikah ke melahirkan bukan menjadi patokan kandungan. Jadi antara jarak nikah ke melahirkan ada 6 bulan, maka itu nasabnya termasuk walinya, ada lagi nanti tawarusnya ke yang menikahi. Walaupun makanya kalau siapa kami kalau siapa. Jadi menghitungnya dari nikah ke melahirkan ada tidak 6 bulan. Kalau ada 6 bulan, maka hak tawali menjadi wali dan hak tawarus saling mewaris dan satu lagi hak apa? Satu lagi tadi tawarus saling jadi wali, terus nasab bin itu ke yang menikahi. Walaupun yang dilanjutkan berarti. Iya, yang melanjutkan. Walaupun Nuwakaken. iya. Melakukan Kalau siapa awal yang menang? berat maning banget. Sejenis bukan. Beli 1 dapat 2 ya. Bukan hitungan kandungannya. Artinya kalau misalnya ketika umur 4 bulan wadon 4 bulan pertengahan ya, dinikahi di lanang. Kemudian setelah dinikahi kandungan umur 9 bulan. 9 bulan itu berarti umur pernikahan baru berapa bulan? 5 kan ya. Maka dinisbatkan enggak kepada laminya karena masa nikahnya tidak memenuhi syarat. Jadi bukan masa kandungannya. Jadi awal nikahi lahiran ada 6 bulan. Karena patokannya tadi akol kami sittatu asyhur. Karena ketika menikahi ke masa melahirkan ini ada 6 bulan, kenapa dinisbatkan kepada yang mengawini? Karena hamil itu bisa dinisbatkan kepada dia yang mengawini karena ada 6 bulan. Seingat saya seperti itu. Bukan patokan Usia hamil. ya bukan. Usia Tapi kelahiran. dari nikahi ke melahirkan. Jadi bisa geser tergantung ketengahannya. Lamun utangnya anak setahun gede ya. Iya. Maaf sebenarnya artinya itu diri sebatas mau wali, tapi juga ditambahi tawarus dari tanasub ya. Ini bingung si nikahi
saling mewaris, artinya ketika anak wadon ini atau anak zina anak-anak sing lagi dikandung ini anak zina sing dikandung ini bisa ada terusuk di bapaknya bisa mewaris ketika anak ini atau sebaliknya anak ini bisa mewaris bapaknya sing dikandung. Begitu kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti maka Kang Haji dibuka anu nek fikih al Kontemporer. Kombinasi. Sekunder ya di fikih al Yutubiyah. Kalau bisa dikembalikan masalah iddah tuh. Enak kan? Biasanya kalau nikah itu dan keadaan hamil itu jabok. Ya maka kalau kalau hamilnya sah Pak. Kalau hamilnya sah, hamil sebab pernikahan yang sah. Iya. Kalau hamil di luar nikahan itu bukan status tunggu iddah itu. Kan iya. Tunggu iddah rumah. ya yang kita pertanyakan, yang kita perdebatkan, yang kita kaji itu nikahnya atas dasar kecelakaan. Iya Atas berarti dasar kan kecelakaan. hamilnya kan di luar nikah. Ya. Kalau hamilnya di dalam nikah, berarti yang memang tidak boleh Ya. nikah dengan orang lain karena itu Tok masih dalam iddah. keadaan iddah. Iddah. Kalau hamilnya di dalam nikah bukan di luar nikah. Maka tadi yang saya ambil dari pembicaraan Kang Ali itu nuwakakenku Sampai 6 bulan. kurang paham saya. Hari nuwakaken karena konteksnya kan ini kecelakaan. Konteksnya Nuwakaken atau tidak? nuwakaken. Nuwakaken atau tidak? Berarti yang Nuakan. Iya. Artinya sing hamil mengurus A, sing hamilnya si B. Iya. Konten. Kurang paham. Artinya kurang setuju. Iya, hari misalnya si A yang berbuat akhirnya sampai umur 6 bulan. Nah, si B sing kami ganjel. Temen. Ya orang mau ganjel. Ditarik. Iya, nutupi birang, nutupi birang. Nutupi birang sih. Iya. Wis nutupi birang mau ka jadi Kang Alika oli warisan wae bak mani bae. Iya, oli bagian warisan mani bae bak mani bae seperti dia. Karena maunya berluar aja. Maunya kan berluar, awal beda. Jadi pengen isi nikah satu terserah. Berluar. Ya siapa baik lah pakai nutupi. Tapi kalau Tapi kaitannya kalau yang menghamili itu, yang menikahi wajib itu mah kaitannya sama dong seperti nikah sah itu. kalau dulu mah sebagai ikhtiaton, kalau dulu mah ya kita dengar dari kiai-kiai dulu kita sebagai ikhtiaton mah biasanya kalau yang setelah kecelakaan itu 4 bulan. nah setelah kecelakaan break lakasi nuwakakan orang kalaka laksi wani nuwakakan langka bengen mah ditahan yang kiai-kiai bengen mah isi sedikit nah kon itu dingin ambil aja racun iki Bayinya siapa? bayi nasabnya kayak der kan iki bengen Yang itu orang dikawin bengen mah di kokon break dingin ya artinya di penjara dingin lah sampai tekan brojol nah us brojol nembe dipingit ini. nah di anjingi mau anjing mani Begitu meteng ora dipingit, wis meteng bengen dipingit. tapi nah ali sepir kan permasalahannya kan ulama kontroversial ya ketika misalnya tidak diperbolehkan ini mengakibatkan terjadinya maksiat berulang-ulang iya terjadinya maksiat berulang-ulang Berulang-ulang. ya usbe sekalian disahkan ini ulama sekarang ulama kontroversial sekarang untuk kajiannya seperti itu ali bengen kan gula mireng mah ya kok dikit kabeh rata-rata batas kecelakaan bengen mah break bengen mah Orang kawin. orang dikawinakan ujarnya itu nih Harus apa tuh? harus apa baik bengen mah Buat. iya ya kalau kajian sekarang itu dengan kalau seperti itu nanti kalau tidak dihalalkan katanya kalau tidak dihalalkan segera itu memberikan kesempatan maksiat berulang memberikan ruang kepada maksiat ya usaha tak enak sih pasti ketagihan lah
Banget Yang ya. mesti kalinya kan ya kan, masa masih ya? Ya artinya Kak, ini solusi dikawinakan dulu, dihalalkan dengan apa? Dengan maka bro ditanggungan mah, gula mirengku. Bakal kecelakaan, ya wis, lamun ditarak kok ngangkat jadi brojol kok. Nembe setelah brojol nembe disahkan dihalalkan dengan. Nah, hari sekian mah ulama itu berpendapat lamun beli gagi dihalalkan sama dengan memberi ruang untuk bermaksiat berulang-ulang. Akhirnya sekarang dihalalkan. Walaupun klasifikasi. ya, walaupun kecelakaan enggak. Mangga Kang Haji tambahin. Ya, saya cuma menguatkan yang disampaikan. Awas versi aturan kalau versi itu beda. Iya. Ini kan ya versi fikih. Versi fikih. Ayat Quran tegas nih. Benar. Artinya dalam KHI ya, kompilasi hukum Islam, kalau tidak salah pasal 53. Jadi hamil di luar nikah itu sah dinikahkan, dan perkawinannya sah. Nah, iya seperti itu. Nah, dan baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Ini bunyi kata-katanya. Nah, keputusan itu kenapa apa istilah nuani ya? Ya nuani lah. Jadi dalam ilmu biologi itu, ketika sudah terjadi pembuahan oleh yang menghamili yang pertama nih ya, itu tidak bisa yang berikutnya membuahi lagi, tidak bisa. Jadi kalau sudah ada pembuahan pertama, ya sudah itu yang jadi. Jadi dan itu berdasarkan penelitian biologis ya, hanya berulang kali Biologi. ini perawan nih hamil, Ilmu gen. kemudian laki keduanya berhubungan itu lagi ya. Tidak bisa kalau sudah dibuahi sel spermanya, sel telurnya sudah dibuahi sel sperma, ya sudah jadi. Tidak bisa berdiri orang masuk wahi lagi begitu. Orang kembar itu dari pembuahan pertama. Yang kembar berapa nih? Ya. Rupanya 1, laki-lakinya 4. Tiba kembar 4, bisa banyak hasil patungan. ujian. Ya gitu. Jadi ya orang pertama ini walaupun kembar ya. Orang pertama ini mungkin sel ovumnya dibuahi oleh sperma banyak. Kayak gitu. Jadi artinya itu juga pikirnya ngikuti madzhab Syafi'i kalau nggak salah. Dalam madzhab Syafi'i itu boleh artinya pernikahan orang yang di luar nikah tetap dinikahkan dengan tujuan tadi gitu, supaya tidak terjadi perbuatan berulang dan sah, nikahnya sah. Bahkan ya ketika ada jababul anak ini dewasa nanti mau dirahasiakan, memang walinya hakim ya, wali hakim aja nggak usah rekam jejaknya nggak usah, itu Rekam jejaknya nggak usah ya. iya nggak usah, itu Privasi. Iya. Rekam jejak yang baik boleh. Iya. Rekam jejak yang Artinya baik. yang penting hakim langsung aja gitu kan. Artinya tuntunannya gitu. Jadi hal-hal kayak itu yang banyak direvisi masalah wali tadi ya, mohon tidak dibuka di umum. Kedua, segot taklik itu tuh kurang etis habis nikah membaca segot taklik. Dibacakan apabila 2 bulan. 3 bulan. 3 bulan berturut-turut maka nah itu tidak etis. Karena lagi suasana bahagia kok ada ancaman. kata-kata aku cukup dibaca aja dalam hati sama si suami itu. Sudah paham ini kan? Tanda tangan sudah gitu aja. Gosok kayak baca Undang-Undang Dasar 45. Itu revisi itu artinya ya betul tadi. Jadi menurut kompilasi Islam pasal 53 pasal 53 dibenahi. Ya terima kasih. Tinggal perwaliannya kan? Tinggal perwaliannya. Iya wali aja. Berarti tinggal hakim. Nah, Perwaliannya.
tetap Nasab. perwaliannya wali hakim apa? Wali hakim. Wali hakim. Wali buat apa nikah sama wali hakim? Sebab kalau waktu kajian Musbah Ahmad ketika 4 bulan itu batasannya 4 bulan itu dia berhak menjadi wali. Oh, Jadi maksimal. Kalau di bawah 4 bulan Iya. perwaliannya diambil alih oleh hakim. Iya. Tapi kalau sudah lewat dari 4 bulan karena itu dengan dalil ditiupkannya waktu 4 bulan maka Loh. orang tua itu berhak memiliki hak menjadi wali. Jadi tidak diserahkan ke hakim. Iya, ya masuk akal. Nah, Iya. ya itu Tapi kajian. mau jujur orang hutan. Ya, ya itu saja orang Ini bercanda. perwalian untuk anaknya itu ya. Iya. Bukan wanita yang hamil di luar nikah. Ya bukan kan? Kalau Iya. wanita yang di luar nikahnya ya silakan walinya siapa. Iya. Iya. Ini yang dikandung. Iya. Yang dikandung, yang dimaksud itu yang dikandung. Jadi Misal lamun wadon, lamun wadon, dojol wadon, nangko Wis aduh iki. anu ki mau banser ki dadi wali iki caket dikit di anu dikit dikit jeblose ki kapan Aduh. kan lamun jeblose Oh, para beli ku sia. lamun jeblose 4 bulan ke bawah adi jaluk hak Hmm. Yep. Yep. si si bayi wadon ki kok supaya dewasa ki tapi lamunan jeblose halalakan terus umur kandungan yang 4 bulan ke atas ya berhak menjadi wali berhak Anggaran mau 4 bulan kan. iya 4 bulan ke atas berhak Kalau berhak 4 bulan berarti. iya berhak menjadi wali walaupun rata-rata nantinya mah tetap monggo kan ulama laki-laki mawon tetap akhirnya mau akhirnya mah monggo kan anu laki-laki bulan pokoknya mah tapi artinya ketika dewek orang laki-laki kan yang duit hak tidak bermasalah kan tidak menyalahi aturan hukum tidak menyalahi aturan hukum ya Cukup ini 2 jam. 2 2 jam, 2 jam. Bagus ini hati tanganmu ya Allah. Ini ridho Seger. indah wali syafaat Rasulillah. Seger. Masih anak waktu beli. Ah, Ayo, siap, Pak. tambahan. Bonus. Turun jam 12. Ih. Bonus Pak. Enggak. Ayo. Enggak. Tambahan, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau apa ini ya? Tanya boleh, curhat boleh. Curhat. Mama Dede, Pak. Jelas ya Raden. Ya, karena menurut saya ini ya ada seperti yang kata-kata mutiara Pak. Aneh tapi sebelum disampaikan itu kayak Unek-unek. bagaimana pertanyaan ini bagaimana dan jadinya kita bagaimana. Jadi begini, ada hubungannya dengan tadi yang disampaikan kita Tafsir tadi tentang orang kafir. Saya ambil dosanya, artinya tentang perbuatan baik dosa maupun pahala yang baik. Jadi ini saya ambil dari kitab lain. Mari renungan bersama. Jadi bacaannya tuh begini. Karena ada 3 pertanyaan yang satu saja. Sebanyak dan sebesar apapun kebaikan tidak akan bermanfaat apa-apa apabila dihadapkan dengan marahnya Allah.
Nah, ya. Sebanyak dan sebesar apapun kebaikan, jadi kebaikannya itu sudah luar biasa banyak. Ini tidak akan bermanfaat apa-apa apabila dihadapkan dengan marahnya Allah. Kemudian sebaliknya, keburukan sebesar apapun tidak membahayakan bila dihadapkan dengan cintanya Allah. Kita memahami keterangan. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana dan kitanya lantas bagaimana? Maksudnya sudah berbuat luar biasa banyak, sembahyang apa, tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya apabila dihadapkan dengan marahnya Allah. Jadi titik beratnya itu pada marahnya Allah. Karena apa? Penting apa ya? Nah, kemudian keburukan sebesar apapun tidak membahayakan, keburukannya luar biasa, tapi tidak membahayakan kalau dihadapkan dengan cintanya Allah. Ini cintanya karena bagaimana yang tadi itu marahnya bagaimana barangkali ada yang bisa mencapkan mangga. Ya, terima kasih. Coba sedikit saya kasih ilustrasi ya. Kebaikan yang bertabrakan dengan murkanya Allah. Artinya kebaikan, kita melakukan kebaikan, tapi yang didapat murkanya Allah, marahnya Allah. Nah, maka harus kita kaji dulu. Kita kaji dulu kebaikannya. Pedomannya yang pertama, innamal a'malu binniyat, likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Selesai. Itu poinnya. Itu poinnya di situ. Jadi kebaikan, kita melakukan kebaikan, itu baliknya di awal dulu. Dibaliknya di awal dulu, innamal a'malu binniyat, likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Artinya ketika kita kebaikan itu disandarkan kepada Allah, disandarkan kepada Rasulullah, tidak mungkin Allah murka. Tidak mungkin Allah murka, karena yang diharapkan kita adalah ridho Allah, rahmatullah, cintanya Allah. Yang dimaksud kita memberikan kebaikan, melakukan kebaikan sebanyak apapun, kemudian mendapatkan murka karena kita melakukan kebaikannya itu tidak atas dasar Allah, atas dasar dunia, atas dasar dunia. Maka hadis berikutnya kan, faman kana hijratuhu ila ma yusiba au awimra'atin yumkiwa fa hijratuhu ila ma asaba ilaih. Itulah artinya ketika kita berbuat baik hanya urusan dunia atau hanya urusan karena kita berharap mendapatkan seorang perempuan yang akan kita nikahi, ya itu yang dapatnya. Tidak dapat ridhonya Allah, tidak dapat kasihnya Allah, yang dapat murkanya Allah, karena kita meletakkan kebaikan, melakukan kebaikan atas dasar dunia toh. Tetapi kalau atas dasar kebaikan yang kita lakukan atas dasar ridho Allah wa rasulihi, maka tidak mungkin murkanya Allah itu hadir. Nah, tambah maning, keburukan yang dilakukan malah mendatangkan cintanya Allah. Keburukan yang seperti apa? Kan gitu kan pertanyaannya. Keburukan yang seperti apa? Maka keburukan yang kita lakukan karena hawa nafsu, kemudian kita menyadari setelah berbuat salah, setelah melakukan keburukan, akhirnya kita mohon ampun kepada Allah. Artinya kemudian dosa apa? Tobatan nasuha, maka yang akan hadir ya rahmat Allah. Keburukan kita lakukan terus atas dasar nafsu, atas dasar nafsu. Keburukan kan hadir atas dasar nafsu, Pak.
Gak mungkin keburukan itu atas dasar ridho Allah, gak mungkin. Yang keburukan yang kita lakukan itu atas dasar nafsu, bisikan setan. Kalau atas bisikan Allah, kita hatinya mualaf dengan Allah, tidak akan melakukan keburukan, tidak mungkin. Sebatas hati kita mualaf dengan Allah, maka keburukan yang kita sering lakukan akan menghadirkan cintanya Allah. Tak kalah keburukan yang kita lakukan, kemudian setelah kita melakukan itu, kita melakukan taubatan nasuha. Yang sering saya ceritakan di hikam itu, yang melakukan maksiat begitu banyak, keburukan sampai akhir hayat dia mendapatkan rahmat Allah, kan sudah saya ceritakan kemarin. Dia hanya modalnya lafaz la ilaha illallah di jari tangan, dia mendapatkan ridhonya Allah. Dia dapat cintanya Allah, sudah saya gambarkan. Nah, itu aja sudah saya kasih memberikan tambahan. Jadi keburukan yang menghadirkan rahmat Allah, ibrohnya yang sudah saya sampaikan kemarin, contohnya saya sampaikan kemarin. Kemudian kebaikan yang kita lakukan yang menghadirkan murkanya Allah, karena kebaikan yang kita lakukan tidak atas dasar ridho ilah wa ridho Rasulillah. Tidak berharap ridho Allah dan tidak berharap ridhonya Rasulullah. Itu saja sebagai poin-poin akhirnya innamal a'malu binniyat. Ketika kita melakukan kebaikan atas dasar niat yang baik, yang benar, lillahi ta'ala wa rasulihi, ya, tidak akan menghadirkan murkanya Allah. Itu saja mungkin dari saya. Tapi kayaknya tidak bisa memfonis banyak itu karena innamal a'malu binniyat, mungkin yang lain ya kan banyak kebaikannya barangkali bagiannya itu bukan karena dunia, karena apa ya biasa begitu, pokoknya banyak lah yang namanya kebaikan itu Iya, maka tidak bisa diponis satu, misalnya karena dunia, karena niatnya dari awal. Pokoknya yang saya bisa. Jadi gini, orang bisa menerka. saya paham maksud daripada Pak Radin itu, artinya satu contoh lah ya, sebagai contoh kejawen. Kurang apanya dia berihsan? Orang kejawen itu kurang apa? Dia sangat baik, ihsannya itu bagus sekali, bahkan mungkin melebihi kita ihsannya, kebaikannya itu. Cuma karena tidak didasari niat lillahi ta'ala, maka dia kebaikannya itu mendapatkan murkanya Allah. Itu yang dimaksud. Kalau dia melakukan kebaikan itu, menolong ataupun apa, membantu dan sebagainya atas dasar lillahi ta'ala, ya maka dia mendapatkan kasihnya Allah. Selagi kebaikan yang dia lakukan, orang ya misalnya kejawen lah ya, saya kasih contoh kejawen lah biar cepat. Dia melakukan kebaikan, tetap melakukan kebaikan, iksannya bagus sekali. Cuma itu tadi, dia tidak atas dasar lillahi ta'ala wa rasulihi, ya maka hijrahnya dia, kebaikannya dia ya cuma dapatnya dunianya aja, cuma dapat kebaikan dunia, artinya dia tidak dapat kasih sayang Allah. Itu yang saya maksud tadi. Tetap apapun yang kita lakukan, kebaikan, poinnya yang pertama innamal a'malu binniyat. Kalau saya ini ya, jadi manusia mau begini itu yang berhak Ya, maksud saya tuh bukan maksud ya, berpendapat juga. Pendapat saya itu mau dosa, mau banyak pahala itu terserah Allah. Artinya haknya hak Allah. Hak walaupun banyak dosanya, walaupun orang banyak pahalanya, itu memang itu hak Allah. Allah punya hak, nggak bisa hak itu barangkali itu seperti apa itu, amal itu tidak
menjadikan masuk surga. Yang menjadikan masuk surga itu karena Allahnya, ridhonya itu. Rahmatnya Allah. Sama barangkali. Ya, entah saja. Yang lainnya. Ya, saya coba artinya memang benar ya. Yang pertama unsur dia itu sangat dominan. Keikhlasan kita termasuk orang itu kalau tidak bisa digoda oleh iblis, oleh setan dalam Quran, ya hanya satu, illa min ibadina al-mukhlasin. Ketika niatnya ikhlas karena Allah, tidak bisa tersentuh. Untuk yang kedua, ketika yang berbuat baik itu non-muslim, maka kebaikan itu tidak bergantung ketika belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum beriman. Jadi kalau di aplikasi mah belum konek ini, harus iman dulu supaya kebaikan itu berpahala. Ya, harus punya iman. Kemudian kebaikan itu bisa tidak bermakna dan Allah menjadi marah. Apa yang disampaikan tadi, artinya ketika tidak punya dimensi sosial, tidak peduli terhadap lingkungan, dia berbuat baik untuk dirinya sendiri saja. Orang tetangganya tidak mampu, tidak punya makan, tidak peduli. Ini yang mungkin Allah tidak ridho. Kemudian mungkin mendolimi orang lain, seperti hadis riwayat Imam Muslim itu tentang ada orang mukmin yang muklis itu bangkrut. Sampai kok bisa bangkrut, orang segitu takwanya bangkrut. Artinya di hari akhir, di hari itu kan yati konsata mahada kalau masalah dari saya. Artinya tiba-tiba orang menuntut di pengadilan akhirat. Dia pernah menyakiti saya, pernah mendolimi saya. Wah, sampai habis sama. Hartanya pernah mengambil harta saya. Artinya intinya mah ada dimensi sosial yang dia lupa, menyakiti orang lain, mengambil orang lain. Nah, kemudian untuk sebaliknya orang yang mungkin sangat jahat. Kalau di kitab itu ada cerita kayak yang pertama tadi itu tentang ulama siapa? Barseso atau siapa? Barseso. Iya, Barseso. Wah, tingkatan waliullah itu begitu. Artinya, tapi ini mah ada satu unsur yang dia lupa. Ada yang rajin ibadah tapi lupa bagaimana menguatkan ibadahnya sampai bisa terjerumus. Nah, untuk cerita yang kedua yang jahat, tiba-tiba Allah kok ridho. Ini kisah yang mengiringnya itu Pak, cerita orang yang membunuh 99 orang nyawa. Pandangan kita mungkin kalau orang pikir membunuh satu orang saja di kisosnya itu 99. Dan kisosnya gimana sih? Kali kamu. Nah, tapi di balik itu Allah yang tahu hati orang yang ini yang tidak bertobat. Dia ingin bertobat dengan sesungguhnya, tapi tidak diperdulikan oleh orang-orang yang soleh sekitarnya. Jadi orang sekitarnya menilai dia jahat, tapi Allah menilai baik karena hatinya. Karena Allah yang tahu hati. Kita nggak tahu hati. Termasuk kisah Nabi Musa yang orang di sekitarnya menghukum jahat orang ini sampai mau dikuburkan aja nggak mau masyarakat sekitar. Tetapi Allah menyuruh Nabi Musa suruh datang. Jadi orang baik. Itu artinya hanya Allah yang tahu. Makanya bisa kita kembalikan ke kita jangan merasa bersih. Walau tusakku angkusaku bahwa a'lamu bimani taqwa itu di Quran itu ya. Kita jangan merasa sok suci, sok bersih. Karena Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita, paling bersih. Mungkin penampilannya preman apa, tapi dia soleh itu sebenarnya. Jadi sebenarnya itu kayaknya ya, artinya Allah yang paling tahu hati. At-taqwa kan habuda. At-taqwa habuda.
lihat. Saya pikir itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Cukup ya? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi malam ini malam yang sangat menyenangkan bagi kita semua. Pertemuan awal di Masjid Al-Hikmah membawa rahmat, membawa cinta, membawa kasih. Karena tak disadari waktu begitu cepat, namun kita masih rindu untuk duduk di sini. Tapi apa daya, karena waktunya sudah mencapai hampir jam 11. Padahal kita masih menikmati perkumpulan seperti ini, dialog seperti ini, sungguh sangat kita nikmati. Tapi mudah-mudahan dengan ini menjadikan giroh kita, semangat kita untuk kedepannya lebih mendapatkan kelezatan lagi. Duduk di majlis Allah, di tempat yang sangat dicintai oleh Allah, di tempat yang sangat dirindukan oleh Allah, tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini membuat kita menjadi pertemuan yang sangat dirindukan. Hadirnya malam minggu, malam yang sangat kita nantikan bersama, karena kita sangat menikmati malam minggu dengan hadirnya seperti ini, sangat kita nikmati. Mudah-mudahan kenikmatan ini terjaga dengan baik dan berkelanjutan dengan minggu-minggu kedepannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan akhiri pertemuan ini bulan nyuwun tabarukannya dari ahli bait, nyuwun ziyadah doanya. Oh enggak. Enggak. Ya, subhanallah. Ya, enggak niku kita kembalikan kepada ahli bait. Kepada ahli bait. Karena sesungguhnya dimanapun kita berada, tetap kita merasakan kelezatan, kenikmatan untuk duduk di rumahnya Allah. Ini juga rumahnya Allah. Nerusakan pertanyaan Siap, Pak. Tampung, Pak. Oke. Nanti itu maka dijawab oleh nanti. Iya. Dan terus teranten minggu depan teng Masjid Al-Taqwa itu gak ada acara. Jadi badhe nyuwun ngapunten kegiatan imtihan Madrasah Musabirin. Kadose ya nyuwun seagung-agungnya dumateng DKM Al-Hikmah kemudian minggu depan teng niki malih wonten nggih. Tanten teng mrikane badhe digunakan kangge belajar resik anak-anak Madrasah Al-Musabirin menyambut imtihan. Niku nyuwune umpami diparingi alhamdulillah wonten nggih. Siap. Subhanallah alhamdulillah jazakallahu khairan wa jazaa. Sadaya ulang-ulang ucapan matur sangat tingkat kata. Dan niku nggih. Terus alhamdulillah balik maning berkatan ucapan kesultanan kakatan dumateng jamaah ingkang sampun rawuh, yang sampun merasakan kelezatan, kenikmatan bersimpuh di rumahnya Allah. Mugi-mugi kehadiran bulan Ramadan sedaya, mugi-mugi Allah takdirkan minggu depan hati kita juga mendapatkan kelezatan seperti terjadi yang ada di malam minggu ini di Masjid Al-Hikmah yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kangge akhirul liqa kula nyuwun ziyadah doa saking ahli bait. Kula nyuwun dumateng Pakil Fadil Kang Ali Zuladi kangge mendoakan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna bi dzuril hamdi wa khlisna bi dhulmatil waqti wa rizqna wa rahmatan wa ghaiban mursalin wa la amal malaikatan muqarrabatan ila al-haqq wa ittiba'al batil batil wa tasdiqa. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga di blog di kelas 4.